Halo semuanya, selamat datang di Vlog Kelompok 5. Oke, kali ini saya dan teman-teman kelompok 5 itu lagi ada di stasiun Karawang. Kita akan mengadakan wawancara untuk pengguna transportasi umum kereta api. Nah, untuk tujuannya, vlog ini itu untuk mengetahui pengalaman, pendapat, dan harapan masyarakat terhadap layanan transportasi umum. Nah, untuk wawancaranya, yuk ikutin. Oke. Biasanya Ibu kalau naik kereta emang selalu setiap hari apa mungkin sewaktu-waktu tertentu aja Ibu? Waktu tertentu aja, ini kebetulan pas lagi weekend jadinya sekalian liburan aja ke sini. Oh iya. Kalau semisalkan kereta itu apa sih Bu kayak kendalanya gitu? Apa mungkin ada kendala atau Kalau mungkin untuk naik kereta ya. nggak ada sih selama ini sih. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Hal paling berkesan menurut Ibu kalau berkendara naik kereta itu apa Ibu? Kalau naik kereta itu sebenarnya lebih santai aja sih Mbak gitu. Iya. Nah, berdasarkan hasil wawancara di kereta pada narasumber 1, ditemukan lebih banyak kata penghubung atau ungkapan percakapan yang bersifat tidak baku, seperti kata kalau, aja, dan kayak. Dapat diperhatikan, kata kalau itu sering banget muncul beberapa kali di kalimat semi formal dan non formal. Contohnya seperti pada kalimat kalau kayak gitu, kalau semisalkan naik kereta, dan kalau sebenarnya naik kereta lebih santai aja sih. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa bentuk kalimat pengandaian atau percakapan sehari-hari itu lebih dominan digunakan dalam konteks semi-formal dan non-formal. Kakak mau kemana ini naik kereta? Ke Cikampek. Oh, ke Cikampek. Ini pertama kali atau sudah biasa? Sebenarnya udah waktu dulu pernah, cuman kan dulu mah nggak online ya langsung. Nah sekarang baru naik lagi sekarang. Kalau kata kakak nih, menurut kakak transportasi lebih enak naik transportasi umum atau kendaraan sendiri nih? Kalau dibilang hematan naik transportasi umum, cuman kalau misalkan kalau pakai kendaraan sendiri ya cepet gitu, nggak nunggu gitu. Terus kalau boleh tahu hal yang bikin gak ribet atau kurang nyaman saat di kereta tuh apa? Kalau misalkan kadang ada yang suka naik ke kursi yang di seberangnya gitu, nah itu yang kurang gak nyaman ya. Kalau menurut kakak, kalau di transportasi umum misalkan kurang memadai fasilitasnya, apa yang menurut kakak harus diperbaiki dari transportasi umum kereta ini? Dulu pernah aku naik kereta ya, kayak masih ada sampah di bawah kursi ya. Mungkin dulu, sekarang kan nggak tahu, saya baru naik lagi gitu. Kalau menurut kakak di sini baru atau naik kereta dari sini baru? Enggak, dulu sering, cuman sekarang baru lagi karena ya kendaraannya lagi nggak ada, cuman baru naik lagi sekarang gitu. Tapi menurut kakak di sini sudah oke? Dari sih, cuman ya kalau yang pertama kali lagi ya kayak aku jadinya bingung. Biasanya kan dulu di sana ada loket gitu, di sana, terus di sini cuma satu gitu, di sana nggak ada gitu, jadi masih posisinya beda gitu, jadi bingung ya. Cuman kalau misalkan buat fasilitas
lebih oke sekarang sih daripada dulu. Ada perkembangan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diklasifikasikan, dapat diketahui bahwa penggunaan bahasa dalam wawancara cenderung bervariasi sesuai konteks dan situasi komunikasi. Pada bagian bahasa formal, ditemukan penggunaan kata seperti kata hemat, harus diperbaiki, kurang nyaman, transportasi, dan fasilitas yang menunjukkan penggunaan kata baku dan struktur kalimat yang lebih teratur. Sementara itu, pada ragam semi-formal muncul ungkapan seperti kayak masih ada sampah, baru lagi, naik kereta, dan hemat-hematan. Bentuk-bentuk ini menunjukkan adanya percampuran antara bahasa formal dan non-formal. Adapun bahasa non-formal, terdapat kata dan ungkapan seperti kata cuma, baru-baru, kadang-kadang, nggak nunggu, dan cepat gitu doang, yang menandakan penggunaan bahasa sehari-hari yang santai, spontan, serta tidak formal. Nama saya Yuli Dwi. Oke, Ibu mau kemana? Sebenarnya saya baru pulang dari Cikampek. Oh, dari Cikampek ke sini. Iya, Di Cikampeknya dari rumah atau gimana? dari tempat teman. Rumah saya di Kerawang. Udah berapa lama menggunakan transportasi umum? Untuk kereta apa untuk kendaraan yang lain? Boleh kereta, boleh yang lain. Kalau kereta sih, kalau ke Jakarta biasanya emang pasti naik kereta kalau ke Jakarta atau ke Cikampek. Tapi kalau misalkan kayak jarak-jarak dekat, misalkan waktunya nggak pas sama jadwal kereta, naiknya naik bus atau travel. Selama naik transportasi umum ada beberapa kendala atau gimana? Kalau kereta itu mungkin dari segi kereta lokal ya. Kereta lokal itu kan dia waktunya tertentu ya. Jadi kita tuh nggak bisa bebas mau berangkat kapan aja. Udah gitu kan memang pembelian tiketnya pun juga kita harus jauh-jauh hari ya. Karena kereta lokal kan biasanya cepet habis gitu. Jadi kendalanya mungkin lebih ke arah aksesnya untuk jadwalnya keberangkatan sama ini susah. Itu aja. Oke. Terima kasih, Bu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penggunaan bahasa oleh narasumber menunjukkan adanya variasi sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi. Pada kategori bahasa formal, ditemukan kata atau ungkapan seperti transportasi umum, kendala, jadwal keberangkatan, dan akses. Pilihan kata tersebut menunjukkan penggunaan bahasa yang baku dan cenderung informatif, sehingga mencerminkan suasana pembicaraan yang lebih serius dan fokus pada hal-hal teknis. Sementara itu, pada kategori bahasa semi-formal, terdapat kalimat seperti berikut. Nah, kalimat-kalimat tersebut menunjukkan adanya percampuran antara bahasa baku dan bahasa lisan sehari-hari. Adapun pada kategori bahasa non-formal, muncul kata dan ungkapan seperti gimana, enggak, naiknya naik bus, dan ribet. Pilihan kata tersebut menggambarkan gaya tutur yang spontan, akrab, dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Penggunaan bentuk bahasa seperti ini menunjukkan bahwa narasumber merasa nyaman dan tidak terikat dengan situasi resmi saat wawancara berlangsung. Punten ya Pak. Bapak boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Indras. Ah iya, Bapak asalnya dari daerah sini asli? Kalau disebut asli bukan dari sini, saya dari Jakarta. Kemudian kemarin tuh saya pindah ke sini ke Purwakarta. Sekarang di Guro di sini. Oh iya. Biasanya Bapak kalau naik kereta itu emang udah sering apa mungkin kadang-kadang kalau misalkan ada acara apa gimana Pak? Kalau yang namanya kereta itu adalah makanan sehari-hari buat saya. Sering banget. Dalam acara apapun saya suka pakai kereta. Iya. Kira-kira kalau naik kereta tuh suka ada kendala gak sih Pak? Kendalanya gimana ya? Kalau disebut kendala banyak sih kendalanya. Pertama karena memang saya juga sekarang udah tua ya. Waktu dibikin KTP juga harus ada aplikasi baru,
Tapi bingung juga kan, ruwet juga tuh. Nah itu yang jadi kendala saya. Yang lain-lain nggak ada sih, nggak ada. Malah kebetulan kalau menurut saya sih naik kereta tuh praktis, ekonomis, ya enak lah, nyantai lah gitu. Oh iya ya. Kalau maksudnya kayak kesenangan Bapak nih, kesannya Bapak kalau naik kereta itu apa Pak? Hal yang menyenangkan. Yang penting pakai kereta terus ekonomis, yang kemudian juga masyarakat pengguna juga harus nyaman, terus tentram, terus rileks lah. Kayak memang kereta itu bagian dari represi. Kalau menurut saya itu ya. Kalau menurut Bapak lebih nyaman pakai kendaraan umum kemana-mana atau pakai kereta? Kalau menurut saya sih lebih enak naik kereta ya. Karena memang waktu saya dulu dari teman waktu SMA, kalau dia naik kereta, ya maaf ya, naik mobil tuh suka muntah dia. Makanya dia naik kereta. Akhirnya saya terus naik kereta. Dari situlah awal muasal saya naik kereta tuh saja sampai sekarang. Oke. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan diklasifikasikan, menurut tingkat keformalan bahasa, dapat ditemukan bahwa narasumber menggunakan 3 ragam bahasa, yaitu formal, semi-formal, dan non-formal. Ragam formal muncul dalam bentuk kata-kata seperti dicukupkan, bagaimana, kendala, saya, yang menunjukkan penggunaan bahasa itu baku. Kemudian, ragam semi-formal yang dapat terlihat dari kalimat seperti berikut. Kalimat-kalimat tersebut masih terdengar sopan, tetapi sudah bercampur dengan unsur bahasa lisan. Sementara itu, ragam non-formal tampak lebih dominan, seperti pada kalimat berikut. Nah, kalimat-kalimat berikut itu menunjukkan gaya berbicara yang santai dan akrab. Boleh ini dengan Teteh siapa? Saya Tiara. Teteh mau kemana nih naik kereta? Kebetulan aku mau ke Purwakarta. Oh, tujuannya Purwakarta. Biasanya sering naik kereta atau angkutan umum gitu atau cuma kadang-kadang aja? Karena orang Bekasi ya banyaknya angkutan umum. Biasanya pakai angkutan umum sih biar hemat. Menurut kakak enak naik transportasi umum tuh apa sih? Enaknya lebih cepat, efisien, hemat, terus nggak perlu macet-macetan. Apalagi kalau di daerah Jakarta itu bisa hemat waktu banget sih. Dari pengalaman kakak transportasi umum di sini udah oke belum sih dari segi fasilitas atau apanya? Kalau Purwakarta berarti ya. Kalau aku kan nggak gitu tahu Purwakarta ya. Cuman kalau misalnya naik KRD ini sebetulnya enak-enak aja. Cuman pas nanti balik ke arah Bekasinya, nah itu tuh pas di 18.30 itu banyak yang nggak dapat tempat duduk. Lebih kayak gitu aja sih. Kalau boleh tahu hal yang bikin agak ribet atau kurang nyaman saat di transportasi umum tuh apa sih? Kalau di kereta biasanya gak ada kamar mandi. Kamar mandi tuh bau. Terus habis itu kalau misalnya di KRL di Jakarta biasanya agak itu banget sih, empat-empatan banget. Dan kalau untuk perempuan kalau bisa kayak apa ya, rawan banget sama pelecehan seksual karena empet-empetan itu gitu. Gerbong perempuan kan cuma ujung sama ujung kan gitu. Pada wawancara tersebut, dapat dikategorikan bahasa formal ditemukan penggunaan katanya seperti pada kata transportasi umum, fasilitas, kenyamanan, keamanan, dan pengguna. Kata-kata tersebut bersifat baku dan informatif, mencerminkan bentuk bahasa yang biasa digunakan dalam konteks resmi. Pada kategori bahasa semi formal, muncul ungkapan seperti berikut. Meskipun mengandung unsur non baku, gaya bahasa ini tetap sopan dan komunikatif. Sementara itu, bahasa nonformal ditandai dengan penggunaan kata seperti macet-macetan, empet-empetan, rawan banget, ribet banget, dan cuma. Ragam bahasa ini menunjukkan penggunaan bahasa sehari-hari yang spontan, ekspresif, serta menggambarkan keakraban antara penutur dan lawan bicara. Jadi, kesimpulannya, bahasa yang digunakan dalam transportasi umum itu didominasi oleh ragam non-formal dan semi-formal.
sedangkan ragam formal hanya digunakan dalam konteks tertentu yang lebih informatif. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi di ruang publik, khususnya transportasi umum, cenderung santai, fleksibel, dan menyesuaikan dengan situasi serta lawan bicara.